penyakit menular seksual PMS dan mencegah bahaya HIV dan AIDS. Apa itu penyakit menular seksual atau PMS? Penyakit menular seksual adalah penyakit yang bisa menyerang organ-organ seksual atau organ-organ reproduksi dan penularannya melalui hubungan seks. Bagian tubuh yang diserang adalah kelamin, alat reproduksi, saluran urin, dan anus. Penyakit ini timbul akibat melakukan hubungan seks bebas. Penyebab penyakit menular seksual. 1. Pemakaian jarum secara bersamaan. Pemakaian jarum suntik atau jarum apapun secara bergantian atau secara berulang-ulang tanpa sterilisasi dapat menyebabkan penularan penyakit. Adapun penyakit menular seksual yang dapat ditularkan dengan cara ini diantaranya hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau AIDS, sehingga disarankan penggunaan jarum suntik adalah per pribadi dan tidak digunakan berulang. 2. Pemakaian obat terlarang narkoba. Mengonsumsi obat-obatan terlarang dapat membuat kondisi mental tidak stabil, sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang cenderung salah. Salah satu keputusan tidak benar adalah dengan melakukan hubungan seks di luar nikah, serta menggunakan jarum suntik yang biasanya secara bergiliran. 3. Mengonsumsi minuman keras. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan pikiran menjadi tidak jernih sehingga salah dalam mengambil keputusan. Contoh keputusan di bawah pengaruh alkohol yang begitu sering kita jumpai adalah perilaku seks menyimpang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit menular seksual. 4. Tidak mendapat bekal pengetahuan tentang seks. Kurangnya pengetahuan tentang hal-hal berkaitan dengan seks bebas dan bahayanya menyebabkan seseorang remaja tidak berpikir jauh saat melakukan seks bebas. Padahal, pada usia remaja seseorang lebih rentan terserang penyakit menular seksual, khususnya pada wanita. Contohnya penyakit gonore atau chlamydia karena belum berkembangnya serviks wanita secara sempurna. 5. Seks bebas. Melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan dapat meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual. 6. Virus, bakteri, dan parasit. Dengan berganti-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual, kemudian juga menggunakan jarum suntik yang sudah dipakai orang lain, maka ada beragam parasit, bakteri, dan virus penyakit menular seksual yang bisa menular dan menyebar ke tubuh. Jenis penyakit-penyakit seksual yang menular dapat disebabkan oleh salah satu dari ketiga faktor tersebut. Macam-macam penyakit menular seksual. A. Jenis PMS disebabkan oleh virus, yaitu herpes genital, hepatitis B, hepatitis D, kutil kelamin atau kutil genital, molluscum contagiosum, dan HIV. B. Jenis PMS disebabkan oleh bakteri, yaitu gonore atau kencing nanah, chlamydia, sifilis atau raja singa, denovanosis, dan chancroid. C. Jenis PMS disebabkan parasit, yaitu scabies atau kudis dan kutu rambut kemaluan. D. Jenis PMS disebabkan oleh jamur dan protozoa, yaitu Tinea cruis, infeksi candida, dan trichomoniasis oleh protozoa. Langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Langkah-langkah melindungi diri dari PMS. Beberapa cara dan langkah yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri sebagai berikut. 1. Bersikap setia dengan pasangan sah. 2. Memastikan jarum suntik yang kita pakai steril. 3. Menjaga kesehatan organ reproduksi. 4. Perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. 5. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bila termasuk aktif secara seksual. Langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. Beberapa cara atau langkah yang bisa dilakukan dalam rangka melindungi keluarga dan masyarakat dari penyakit menular seksual sebagai berikut. 1. Keluarga. Mengadakan pemeriksaan donor darah, penyuluhan tentang bahaya PMS, hindari seks bebas dan narkoba yang merusak generasi muda bangsa. Masyarakat. Penyuluhan yang intensif tentang bahaya PMS, memberi informasi cara pencegahan PMS, memberitahukan akan pentingnya pencegahan PMS, menutup tempat prostitusi terselubung, menjaga kebersihan pakaian dalam dan toilet umum. HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama sel CD4 adalah melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS.
Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh melemah akibat terinfeksi HIV. Seseorang yang terkena HIV memiliki jumlah sel CD4 dalam tubuh yang sangat rendah. AIDS merupakan tahap akhir dari penyakit HIV dan dapat berisiko menyebabkan kematian. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan penyakit kronis yang melemahkan sistem imun tubuh. Bahaya HIV dan AIDS tidak hanya karena cara penularannya. Bagi pengidapnya, komplikasi HIV dan AIDS dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. A. Komplikasi HIV dan AIDS berupa infeksi. B. Bahaya HIV dan AIDS berupa kanker. C. Komplikasi dan bahaya HIV atau AIDS pada mata. D. Komplikasi HIV dan AIDS lain yang mungkin terjadi, seperti toxoplasmosis, cryptosporidiosis, cytomegalovirus, cryptococcus meningitis, dan lain-lain. Penularan penyakit HIV atau AIDS. 1. Hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang mengidap HIV. Selain itu, berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tinggi tertular penyakit. 3. Kehamilan, persalinan, dan menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. 4. Transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Akan tetapi, hal ini dapat diminimalisasi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. 4 fase tahapan berkembangnya HIV. 1. Fase periode jendela. Selama periode ini, di dalam tubuh seseorang sudah mengandung virus yang dapat ditularkan. Gejala HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau minggu. Gejala tersebut seperti flu, demam, rasa lemah lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. 2. Fase asimptomatik. Tanpa gejala. Pada tahapan ini, daya tahan tubuh masih mampu mengatasi serangan dari berbagai penyebab penyakit oportunitis. Tahapan ini disebut tahapan diam secara klinis, yang dapat berlangsung selama 5 hingga 10 tahun tergantung kekebalan tubuh pasien. 3. Fase simptomatik, bergejala. Penghancuran dan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini, mulai muncul penyakit oportunis karena daya tahan tubuh sudah sangat menurun. 4. Fase AIDS. Pada fase ini, seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala AIDS. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS muncul. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. A. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. B. Pencegahan penularan melalui darah. HIV dapat menular melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau jaringan yang terkontaminasi HIV. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, risiko penularan HIV yang ditimbulkan dari transfusi darah terbilang kecil. C. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Virus ini dapat menular pada proses melahirkan atau melalui ASI saat proses menyusui. ASI yang dikonsumsi dapat memengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25% hingga 30%. Namun, dari beberapa literatur, pemberian ASI aman dilakukan jika ibu telah mendapat pengobatan HIV. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini, HIV atau AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Akan tetapi, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral (ARV). Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa mengurangi risiko penularan HIV. Selain itu, penderita HIV atau AIDS juga harus menerapkan pola hidup sehat, di antaranya dengan cara sebagai berikut. A. Makan makanan dengan gizi seimbang. B. Istirahat yang cukup. C. Rutin berolahraga.
D. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. E. Berhenti merokok. Diagnosis HIV atau AIDS. A. Tes antibodi. Tes antibodi bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu setelah terinfeksi. B. Tes antigen. Bertujuan untuk mendeteksi protein P24 yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. C. Tes asam nukleat. Tes ini mendeteksi keberadaan virus HIV di dalam tubuh, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita pasien, dan menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi.